Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Pradi Suhartoyo, Sarjana Pendidikan dalam video pembelajaran Geografi kelas 12 SMA Negeri 1 Gelombang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang teori perkembangan dan persebaran spasial kota. Ada beberapa teori yang menggambarkan dan menjelaskan struktur ruang kota. Teori-teori itu antara lain sebagai berikut: teori konsentris, teori sektoral, teori pusat kegiatan ganda, teori konsektoral tipe Eropa, teori konsektoral tipe Amerika Latin, dan lain sebagainya. Tapi pada pagi hari ini kita akan hanya batasi pada sampai teori konsentris, teori sektoral, dan teori pusat kegiatan ganda. Karena ketiga teori inilah yang paling sering keluar pada ujian di kelas 12. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu teori konsentris. Teori konsentris atau biasa dikenal dengan The Concentric Theory yang dikembangkan oleh Ernest W. Burgess. Menurut Burgess, pertumbuhan setiap kota terjadi melalui ekspansi radial dari pusat. Ekspansi ini membentuk serangkaian cincin konsentris. Setiap rangkaian cincin mewakili zona penggunaan lahan perkotaan yang khusus. Zona-zona itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, zona 1 yang merupakan daerah pusat kegiatan. Yang kedua, zona peralihan atau zona transisi, yaitu sebuah zona pemukiman yang mengelilingi distrik bisnis pusat kota. Zona ini dicirikan oleh stagnasi dan kemerosotan sosial. Yang ketiga, zona 3 atau pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona pemukiman pekerja industri yang didiami oleh pekerja industri karena ada kemudahan akses ke tempat kerja mereka. Yang keempat, zona 4, zona pemukiman kelas menengah. Zona unit pemukiman yang lebih baik yang terdiri dari tempat tinggal keluarga tunggal dan merupakan wilayah eksklusif terbatas. Yang kelima, zona 5, penglaju atau zona pemukiman beralih pada pertanian. Zona penglaju disebut juga dengan zona komuter yang membentang di luar batas kota dan terdiri dari daerah pinggiran dan kota-kota satelit. Itulah teori konsentris. Yang kedua adalah teori sektoral. Teori sektoral atau disebut juga dengan The Sector Theory yang dikembangkan pada tahun 1930 oleh Homer Hoyt. Menurut Homer Hoyt, pola penggunaan lahan cenderung bersifat sektoral dan bukan lingkaran konsentris. Dalam teori sektoral, penggunaan lahan kota sangat kuat dipengaruhi oleh jalur transportasi utama. Dengan ini, sektor-sektor cenderung menjadi berbentuk irisan kue yang menjalur dari daerah pusat kegiatan ke pinggiran kota. Teori sektoral berasal dari karya Hurd tahun 1924 yang menggambarkan perluasan kota sebagai pertumbuhan poros yang mendorong keluar dari pusat sepanjang jalur transportasi. Struktur keuangan teori sektor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah pusat bisnis atau dikenal dengan Central Business District atau CBD. Yang kedua, daerah industri ringan dan perdagangan, yaitu daerah industri dan grosir yang menyebar keluar dari pusat kota. Yang ketiga, pemukiman kelas rendah, yaitu pemukiman kaum pekerja dengan pendapatan rendah. Yang keempat, pemukiman kelas menengah, yaitu pemukiman penduduk dengan pendapatan menengah yang mampu membayar biaya perjalanan yang lebih besar dan menginginkan kondisi hidup yang lebih layak. Yang kelima, pemukiman kelas atas atau kelas tinggi, yang terdiri dari rumah-rumah yang besar dan memanjang sampai ke daerah terluar dan terjauh dari pusat kota. Itulah teori sektoral. Kemudian yang ketiga adalah teori pusat kegiatan ganda. Teori pusat kegiatan ganda atau dikenal juga dengan The Multiple Nuclei Theory yang dikembangkan oleh Council Harris dan Edward Ullman pada tahun 1945. Teori kegiatan ganda atau teori inti ganda merupakan modifikasi dari integrasi teori konsentris Burgess dan teori sektor Hoyt. Menurut teori ini, kota-kota cenderung tumbuh di sekitar beberapa pusat pertumbuhan. Dengan ini terbentuklah pola banyak nukleus atau kutub pertumbuhan.
Struktur keuangan dalam teori inti ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah pusat bisnis atau daerah pusat kegiatan sebagai inti utama kota. Yang kedua, daerah industri ringan dan perdagangan, daerah grosir dan industri ringan yang lebih berorientasi pada konsumen. Yang ketiga, daerah pemukiman kelas rendah atau kelas bawah yang berada di samping koridor industri. Yang keempat, pemukiman kelas menengah yang letaknya jauh dari industri dan polusi. Yang kelima, pemukiman kelas atas yang cenderung tenang dan bersih. Yang keenam, daerah industri berat. Yang ketujuh, daerah di luar daerah pusat kegiatan atau Central Business District yang menawarkan barang dan jasa seperti yang ditawarkan di Central Business District. Yang ke 8, pemukiman suburban yang terletak di pinggiran kota. Kemudian yang ke-9, daerah industri suburban yang dibuat dan dikategorikan untuk sumber industri di pinggir kota. Itu adalah teori pusat kegiatan ganda. Berikutnya kita akan memperhatikan perbedaan ketiga teori di atas. Faktor pembedanya adalah polanya, transportasi dan komunikasi, latar belakang lingkungan, dan dasar kegiatan. Berdasarkan polanya, menurut teori konsentris, itu polanya membentuk konsentris atau lingkaran. Sedangkan kalau sektor, dia merupakan modifikasi dari teori konsentris polanya. Sedangkan kalau pola kegiatan pusat kegiatan ganda itu polanya menyebar, tidak teratur. Ya. Pada teori konsentris, transportasi dan komunikasi dianggap tidak terlalu berperan. Sedangkan pada teori sektor, transportasi dan komunikasi mulai dipertimbangkan dan mempunyai peran yang besar dalam menentukan polanya tadi. Pada kegiatan pusat kegiatan ganda, transportasi dan komunikasi sangat berperan besar. Latar belakang terjadinya teori konsentris tidak begitu berperan, sedangkan teori sektoral juga tidak begitu berperan. Pada pusat kegiatan ganda, latar belakang lingkungan sangat berperan besar. Pada teori konsentris, dasar kegiatannya merupakan pusat kegiatan tunggal, sama juga dengan teori sektoral. Sedangkan pada pusat kegiatan ganda, dasar kegiatannya itu merupakan daerah kegiatan yang ganda. Jadi bisa lebih dari satu kegiatan pada teori pusat kegiatan ganda. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.